Halo semuanya. Kali ini kita akan coba mendalami makna di balik salah satu gambaran yang paling kuat dalam iman Kristiani. Kita akan bedah bersama apa sih yang diungkapkan oleh salib tentang penderitaan, tentang kasih, dan yang paling penting, bagaimana seharusnya kita meresponsnya. Kita mulai dari baris yang begitu menyentuh dari sebuah himne terkenal ini. Kalimat ini seolah-olah mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar menatap sebuah pemandangan yang akan coba kita pahami bersama-sama. Nah, himne yang dipopulerkan oleh Paul Gerhardt ini membawa kita dalam sebuah perjalanan loh. Kita akan melihat 4 lapisan makna yang terungkap dari wajah Kristus yang terluka itu. Pertama, realitas dari penderitaan itu sendiri. Kedua, deklarasi kasih di baliknya. Ketiga, bagaimana itu melahirkan kerendahan hati. Dan yang terakhir, panggilan untuk sebuah kesetiaan. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dengan menghadapi kebenaran yang paling mendasar. Penderitaannya itu nyata, baik secara fisik maupun emosional. Ini poin yang krusial banget. Penderitaan di kayu salib itu bukan sekedar kiasan. Itu benar-benar mahkota duri yang menusuk, pukulan dan hinaan yang meremukkan, serta luka-luka yang dalam dan begitu menyakitkan. Semuanya nyata. Dan ayat inilah yang menghubungkan semuanya. Yang luar biasa adalah bagaimana penderitaannya yang begitu nyata justru menjadi sumber kesembuhan untuk kita. Sakitnya membawa pemulihan bagi kita. Jadi, gimana kita merespons realitas ini? Ada 3 langkah praktis yang bisa kita ambil. Pertama, jangan pernah menganggap enteng salib itu. Kedua, coba deh luangkan waktu untuk benar-benar merenungkan betapa besar harga keselamatan kita. Dan ketiga, dari perenungan itu, mari kita hargai pengorbanannya dengan rasa syukur yang tulus dan mendalam. Oke, kita lanjut. Setelah memahami apa yang terjadi, yaitu penderitaan yang nyata, sekarang kita beralih ke mengapa di baliknya. Dan jawabannya adalah sebuah deklarasi kasih. Inilah inti dari segalanya, teman-teman. Setiap bilur, setiap hinaan, itu bukan akhir dari cerita. Justru, sebaliknya, itu adalah bahasa yang Tuhan pakai untuk menyatakan kasih-Nya yang tak terbatas kepada kita semua. Ayat ini, ini benar-benar menggambarkan sifat dari kasih itu. Ini bukan kasih yang bersyarat, yang nunggu kita jadi baik dulu. Bukan. Ini adalah kasih yang proaktif, yang diberikan bahkan saat kita sama sekali nggak layak menerimanya. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya. Di satu sisi, kita melihat alat-alat penyiksaan yang brutal. Tapi di sisi lain, iman kita menafsirkannya kembali sebagai bukti kasih yang paling agung. Penderitaan itu menjadi sebuah proklamasi cinta. Kalau kita sudah paham ini, respons kita juga jadi beda kan? Langkah pertama, ya secara aktif ucapkan terima kasih pada Tuhan dengan iman menerima kasih-Nya. Selanjutnya, kita diajak untuk tidak pernah meragukan kasih-Nya apapun kondisi kita. Dan akhirnya, kita dipanggil untuk hidup dalam rasa syukur yang terus-menerus sebagai buah dari kasih yang luar biasa itu. Sekarang, kita masuk lebih dalam lagi ke dampak internalnya. Ternyata, menyaksikan peristiwa ini bukan cuma membuat kita merasa dikasihi, tapi juga menumbuhkan sesuatu yang lain di dalam diri kita, kerendahan hati. Kenapa bisa begitu? Ya, karena di hadapan salib tidak ada lagi ruang untuk kebanggaan diri. Salib itu bekerja seperti cermin yang jujur, yang memperlihatkan siapa kita sebenarnya, dan betapa kita sangat butuh anugerah-Nya. Ayat ini menunjukkan teladan yang paling utama. Sebuah kerendahan hati yang paling puncak. Dari surga yang mulia sampai pada kematian yang paling hina, semua itu ditunjukkannya demi kita. Ini jadi standar yang baru bagi hidup kita. Dan inilah respons praktisnya. Kerendahan hati itu adalah sebuah pilihan yang aktif. Jadi langkah pertama, kita secara sadar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Artinya, yaitu, masuk ke langkah kedua, kita harus meninggalkan kesombongan kita. Dan yang terpenting, langkah ketiga, kita perlu hidup dalam pertobatan, sebuah proses yang terus-menerus untuk berbalik kepada Tuhan setiap hari. Kita sampai di bagian terakhir dari analisis kita. Dari perasaan di dalam hati seperti kerendahan hati, kita beralih ke tindakan nyata di luar. Karena kasih yang sebesar ini nggak mungkin kita biarkan tanpa balasan. Jadi, poinnya adalah pengorbanan Kristus itu bukan pertunjukan untuk kita tonton saja. Ini adalah sebuah undangan, sebuah panggilan yang kuat untuk kita memberikan seluruh hidup kita sebagai responsnya. Dan respons ini bukan beban loh. Justru kata menguasai di sini itu menarik, artinya mendorong atau bahkan mendesak. Ini adalah sebuah dorongan alami yang lahir dari rasa syukur dan takjub kita atas kasih yang sudah kita terima. Lalu kesetiaan itu wujudnya seperti apa dalam hidup kita sehari-hari? Pertama, dengan hidup setia kepada Tuhan dalam setiap pilihan kita. Kedua,
dengan mengasihi Dia dengan segenap hati kita melebihi apapun. Dan yang terpenting, seperti di langkah ketiga, adalah tetap setia sampai pada akhirnya, bukan cuma saat semuanya terasa mudah. Oke, sebagai penutup, mari kita coba tarik benang merah dari semua ini menjadi sebuah kesimpulan yang bisa kita bawa pulang dan terapkan dalam hidup kita masing-masing. Ada satu contoh nyata yang sangat kuat, yaitu Paul Gerhardt sendiri, sang penulis himne tadi. Bayangkan, dia kehilangan istri dan 4 dari 5 anaknya, hidup di tengah perang dan penganiayaan, tapi ia terus menulis himne-himne iman yang penuh dengan harapan. Nah, ini kuncinya. Dia tidak menyangkal penderitaannya. Justru dia membandingkan penderitaannya dengan penderitaan Kristus. Dan disitulah dia menemukan kekuatan. Dia sadar bahwa rasa sakit terbesar di alam semesta ini sudah ditanggung demi dirinya. Jadi, inilah ajakannya bagi kita semua, yang bisa diringkas dalam 4 langkah ini. Merenungkan penderitaannya, menghargai kasihnya, merendahkan diri kita, dan akhirnya menjawab semua itu dengan sebuah kehidupan yang setia. Saat kita menatap wajah yang terluka itu, rasanya kita tidak mungkin tetap sama. Pertanyaan ini jawabannya bukan sekedar kata-kata kan, melainkan dengan seluruh sisa hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Ajar kami untuk hidup bagi-Mu. Amin.